Demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Nurtia Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Banjarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau seperti orang-orang Belanda di zaman kolonial. Peta konsep pembahasan pada video kali ini meliputi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan serta solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama akan kita bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun atau among. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarsa. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus melaksanakan inovasi. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Guru harus memberi dorongan, motivasi, atau arahan kepada anak didiknya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran tentang kodrat anak, bahwa anak merupakan manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan, untuk dapat mengolah kognitif dan karakter mereka. Dengan merdeka, maka siswa bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Kodrat anak berikutnya adalah bermain. Dengan bermain, maka anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa atau karya, dan yang terakhir, pekerti atau tenaga. Sehingga mereka belajar tentang budi pekerti. Dasar pemikiran yang ketiga yaitu pendidikan berpihak atau berhamba pada anak. Yang dimaksud berhamba pada anak adalah bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam bukunya Ki Hajar Dewantara pernah menuliskan kalimat kowe bakale dak mulia ake selawase, yang artinya selamanya kamu akan saya muliakan.
Pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang tak terbatas. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Maksud dari filosofi pemikiran tersebut artinya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pemikiran berikutnya yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pemikiran yang terakhir atau yang keenam adalah pendidikan kita bagaikan seperti seorang guru yang ibaratnya sebagai petani atau tukang kebun, di mana seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi tersebut, memberinya pupuk dan juga air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lain sebagainya. Seorang guru diibaratkan petani yang tidak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung, serta tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara kedelai atau tumbuhan yang lainnya. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dari pemikiran ini kita bisa membandingkan dan merelevansikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada istilah menuntun dan selamat serta bahagia. Dan jika diterapkan pada pendidikan abad 21, maka ada istilah kolaboratif, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan juga student well-being. Student well-being yang artinya lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan kepada murid sehingga murid merasakan ketenangan berada di sekolah sehingga terciptalah emosi yang positif. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, SD Negeri 4 Banjarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Pembiasaan budi pekerti dengan selalu menerapkan senyum, sapa, dan salam. Pembelajaran yang senantiasa berfokus pada
Adapun tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang dihadapi diantaranya yang pertama, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Solusinya adalah refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Tantangan berikutnya adalah ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Solusinya melibatkan semua unsur pendukung beserta stakeholder atau pemangku kepentingan di sekolah. Tantangan yang ketiga yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya, guru mengikuti pelatihan, workshop, diklat, atau kegiatan pengembangan diri seperti pendidikan guru penggerak. Pesan kunci yang disampaikan oleh penulis modul 1.1, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian video ini dari kami, dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.